Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit sejarah masuknya Islam di Afrika. Ternyata mayoritas di Afrika tersebut beragama Islam. Nah, pada masa siapa Islam masuk ke Afrika dan negara mana yang pertama kali masuk? Lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah Islam di Afrika. Pemirsa, Afrika merupakan benua yang unik. Wilayahnya dilalui oleh 3 garis lintang utama, yaitu garis khatulistiwa, garis balik utara, dan garis balik selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi dan bergurun. Meski demikian, terdapat juga kawasan-kawasan subur di dataran rendah, misalnya di lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Zaire, yang merupakan lembah sungai terbesar kedua setelah lembah Sungai Amazon. Untuk itu, Afrika menjadi sasaran terbesar penjajahan Eropa, dan kaum kolonialis tersebut menjadikan benua termiskin dan terbodoh di dunia. Namun Afrika adalah salah satu benua yang unik dan memiliki keistimewaan dibanding benua yang lain. Benua yang dikenal dengan benua hitam ini merupakan satu-satunya benua yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejarah peradaban benua Afrika dimulai di Mesir hingga kemudian di Maghreb dan Tanduk Afrika. Lalu bagaimana sejarah awal mula masuknya agama Islam di benua ini? Kali ini, tim berita Islami masa kini akan memaparkan sejarah Islam di benua Afrika. Islam merupakan agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Kemunculannya pada sekitar abad ke-16 Masehi telah membawa perubahan besar pada masyarakat di sekitarnya. Bangsa Arab yang semula bodoh dan terbelakang berubah menjadi bangsa yang kuat dan maju. Hanya berselang seabad setelah kemunculannya, wilayah Islam telah membentang dari India sampai ke Spanyol. Islam membawa kebudayaan serta peradaban. Bahkan kemajuan yang dicapai negara-negara barat saat ini merupakan hasil rintisan ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu. Islam tampil sebagai penegas identitas universal. Ia menjadi agama bangsa-bangsa yang tersebar di pertengahan bumi ini, yang terbentang dari tepi Laut Afrika sampai Laut Pasifik Selatan, dari padang rumput Siberia sampai ke pelosok Asia Tenggara, yang meliputi bangsa Berber Afrika Barat, Sudan, Afrika Timur, bangsa Arab Timur Tengah, hingga Persia yang tinggal di Asia Tengah. Seperti yang kita ketahui, bahwa perluasan daerah kekuasaan Islam mulai berkembang pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menyebarkan para panglimanya untuk melakukan ekspansi-ekspansi ke daerah-daerah kekuasaan Bizantium. Pada masa pemerintahan Umar ini, Islam berkembang sampai ke daerah Mesir dan daerah-daerah di Afrika Utara lainnya. Saat itu Amr bin As memohon kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, karena dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Mukaukis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskannya dari ketertindasan itu. Mukaukis sesungguhnya tertarik hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah SAW. Namun karena lebih mencintai tahtanya, maka sebagai tanda simpatinya beliau kirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Selain alasan tersebut, Amr bin As memandang bahwa Mesir dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan letaknya sangat strategis. Tanahnya juga subur karena terdapat Sungai Nil sebagai sumber makanan. Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khattab, dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah atau tahun 640 Masehi. Dia hanya membawa 400 orang pasukan karena sebagian besar di antaranya tersebar di Persia dan Syria. Berkat siasat yang baik serta dukungan masyarakat yang dibebaskannya, maka ia berhasil memenangkan berbagai peperangan. Hingga saat itu, Mesir lantas menjadi pintu masuk penyebaran Islam di berbagai negara di benua Afrika. Setelah itu mulailah bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di benua Afrika. Masuknya Islam di Afrika membawa perubahan besar di benua Afrika. Agama Islam berperan penting dalam kegiatan sehari-hari di kawasan Afrika Utara, khususnya di Mesir.
Selain di Mesir, pengaruh Islam juga terasa begitu kental di Timbuktu. Timbuktu merupakan sebuah daerah di negara Mali yang terletak di Afrika Barat yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Lalu seperti apa alur perkembangan Islam di Afrika? Pemirsa beriman, perkembangan Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah negara yaitu Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Nigeria, Pantai Gading, Sudan, Ethiopia, Kenya, dan di negara yang lain. Perkembangan Islam di Mesir sangatlah pesat. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Dengan penduduk sekitar 42 juta, lebih dari 30 juta penduduknya beragama Islam. Di Mesir terdapat 8 universitas di antara yang termasyhur ke seluruh dunia yaitu Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Bani Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia yang kebanyakan mendapat beasiswa untuk belajar ilmu agama maupun pendidikan umum seperti kedokteran, teknik, dan lain-lainnya. Kita beralih ke Nigeria. Negara yang terletak di sebelah barat Afrika ini termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Penduduknya terdiri atas macam-macam suku bangsa berjumlah kurang lebih 90 juta penduduk yang hampir 75%-nya beragama Islam. Negeri-negeri yang menikmati pengaruh Islam dari Nigeria yang berada di kawasan Afrika dan hingga kini penduduknya mayoritas beragama Islam antara lain Maroko, Sudan, Aljazair, dan Ethiopia. Di dalam melakukan dakwah Islam, tentunya akan banyak mengalami tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Begitu pula dengan dakwah yang dilakukan oleh para juru dakwah yang ada di benua Afrika. Berbagai negara di Afrika pun menyampaikan kondisi dan tantangan dakwah yang mereka hadapi di benua itu. Negara-negara di Afrika umumnya menghadapi tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Para misionaris Islam ketika memasuki benua Afrika menemukan fakta yang menunjukkan betapa luasnya Islam di benua hitam ini. Penyebaran Islam di Afrika tidak dilakukan secara sistematis oleh kaum muslimin dan para mubalik Islam. Politik kolonialisme dan penjajahan terhadap berbagai wilayah Afrika oleh Belgia, Portugis, Prancis, dan Inggris dalam waktu yang sangat lama memberikan kesempatan yang luas bagi para misionaris untuk menyebarkan ajaran non-muslim di benua ini. Sehingga pejuang dakwah Islam di Afrika harus berjuang keras untuk menyebarkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Pemirsa beriman, masuknya agama Islam di Afrika menjadi penyelamat setelah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi. Agama Islam berperan penting dalam kegiatan sehari-hari di kawasan Afrika Utara dan sekitarnya. Semoga dengan sepenggal sejarah Islam ini dapat menambah wawasan kita dalam mendalami ajaran agama Islam sehingga kita semakin taat dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah melihat penjelasan tadi, ternyata agama Islam masuk ke wilayah Afrika pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu, Amr bin As memohon supaya diperluas, disebarkan lagi ajaran-ajaran agama Islam. Karena dia melihat rakyat Mesir yang telah lama menderita akibat ditindas oleh kekuasaan Romawi di bawah kepemimpinan Raja Muqawqis. Selain alasan tersebut, Amr bin As melihat Mesir dari kacamata militer maupun perdagangan yang letaknya sangat strategis. Kita sebagai umat muslim harus bercermin dari sejarah perjuangan Islam untuk lebih semangat dalam beribadah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat muslim
harus bercermin dari sejarah perjuangan balenian kayak ini dadian